Aku bukan orang kaya, aku bukan orang yang hidup mewah-mewah, aku bukan orang yang punya segalanya, tapi aku hanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku tidak bisa berhappy-happy? Apakah aku tidak bisa berhibur diri di media, baik di Facebook? Apakah aku mentang-mentang orang miskin tidak bisa berlebihan di Facebook? Apakah mengganggu orang lain? Kenapa ada komen buat aku? Nah, simak video ini, beri aku subscribe. Inilah aku, seorang pedagang kaki lima dan seorang pemulung sampah-sampah yang mencari sesuatu nasi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, izinkanlah saya membuat sebuah cerita tentang kehidupan saya dan kisah-kisah saya saat ini, agar kalian tahu apa yang sedang terjadi pada diri saya saat ini dan apa yang sedang saya tersembunyi dalam cerita ini. Bukan hanya untuk memamerkan dan membuka rahasia-rahasia kehidupan saya, tapi rasa batin ini dan rasa dalam dada ini tidak tahan lagi untuk mengungkapkannya, karena sudah lama saya sendiri menyembunyikan agar semua orang dan keluarga saya tak ada yang tahu. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya jika kalian berkenan, mohon bantu untuk tekan tombol subscribe yang berwarna merah dan tekan tanda jempol yang berwarna biru, agar kita bisa saling silaturahmi di antara video-video baru saya. Jika kalian sudah menekan tombol subscribe, maka sahabatku semua akan mendapat informasi setiap ada video baru dari saya. Dan tombol subscribe yang Anda tekan tidak akan dipotong biaya data atau pulsa. Terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah mendukung channel aku. Terima kasih sekali juga dari saya jika kalian sudah menekan tombol subscribe di channel saya. Kita bisa selalu saling silaturahmi. Nah, saya perlihatkan gambar-gambar ini, foto-foto ini di dalam album saya, yang bahwa bukanlah saya ingin memamerkan kecerahan, keindahan, kemewahan, kesuksesan, dan di akhir video juga keterpurukan, kehancuran, dan sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana lagi saat ini atau dalam 2 tahun ini selama corona berjalan. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang saya hadapi, yang saya alami, karena saya seorang pedagang kecil-kecilan di sebuah pasar yang berada di daerah Aceh. Nah, kita cerita selama corona berjalan, saya berdagang. Terasa sepi sekali dan apa yang saya lakukan, berapapun modal yang saya keluarkan, tidak pernah rasa melihat keuntungan, bahkan selalu dalam kehancuran dan kerugian. Apalagi saya seorang pedagang buah. Nah, intinya yang saya ingin ceritakan, semakin saya terpuruk, semakin orang menjauh dari saya. Semakin saya terpuruk, semakin keluarga terasa menjauh. Itu perasaan saya kah atau memang nyata? Inilah yang sedang kurasakan. Dan aku coba untuk bertahan dan bersabar, seiring berdoa. Hanya kepada Allah lah yang bisa aku mengadu. Hanya kepada kalianlah penonton yang bisa aku bercerita, karena rasa unek-unek hati ini yang tak tahan lagi. Dimanakah aku harus bercerita? Tak ada orang pun satupun yang mau mendengarnya. Dikala aku hari-hari bahagia seperti kemarin, dikala aku ada, dikala aku mampu, masih banyak orang dan banyak keluarga dan banyak teman-teman yang memanfaatkan pendapatku, yang mendengarkan kata-kataku. Tapi di saat seperti ini, jangankan teman, keluarga pun perasaan saya sudah menjauh. Kalau dulu
kami sering silaturahmi antar sesama keluarga, baik adik, baik orang tua. Tapi dikala saya sudah terbelit utang, sudah terpuruk seperti ini, sudah hidup seperti sebatang pohon di tengah-tengah lapangan yang luas. Tahukah bagaimana pohon yang berdiri yang tumbuh di lapangan luas? Begitu angin datang, tak ada penghalang, tak ada pohon lain yang menahannya. Jika memang sanggup menahan, jika enggak pasti tumbang. Seperti itulah kisah hidupku sekarang. Hidup yang selalu serba salah dengan keluarga. Baik pun kadang ku katakan, tapi salah. Kalau salah apa lagi? Dan perasaan itu semua sudah menjauh dan selalu aku bersalah. Apalagi di saat aku tidak ada, sering meminta-minta atau meminta tolong kepada keluarga. Mungkin dari situlah mereka membenciku. Beraninya aku meminta karena aku selalu tidak tega melihat di saat mereka terpuruk. Aku selalu berusaha untuk membantu di saat aku mampu. Tapi di saat aku terpuruk, mereka menjauh dariku, mungkin karena takut aku bantu. Dalam arti kata, jika mau dikatakan keluarga tidak setia, mungkin saya salah paham. Bisa dikatakan jangan main-main dengan uang, mungkin itu perasaan saya. Yang jelas, di zaman saat ini adalah uang segalanya. Dengan karena uang bisa segalanya, dengan tiada uang pun bisa hilang segalanya. Itu bagi mereka atau bagi siapa saja. Mudah-mudahan Allah memberi semangat buatku, Allah memberi kekuatan untukku bersabar dan menahan untuk menghadapi semuanya. Dan aku harus berdiam. Sudah tahu 2 tahun saya berdiam, bahkan saya sering dimaki-maki. Saya tidak pernah memaki keluarga saya di saat mereka terbelit utang-utang dengan saya. Di saat saya pernah menolong mereka, tidak pernah saya maki-maki. Jika memang ada, alhamdulillah mereka ganti. Jika tidak, saya berdiam. Hari ini saya sudah merasa terbelit dengan keluarga, terlilit utang dengan keluarga. Tidak ada satupun yang mau silaturahmi untuk bertemu dengan saya. Bahkan yang sering datang hanya SMS. Mungkin itu kesalahan saya karena saya belum bisa mampu untuk mengembalikan ke mereka, karena tantangan dan rintangan yang saya hadapi selama ini. Aku buat cerita ini bukan untuk mempamerkan keluarga, tapi mungkin bukan keluarga itu saja yang seperti ini. Kita bisa ambil hikmah dan pengalaman hidup di zaman seperti ini adalah uang segalanya. Tanpa uang bisa hilang segalanya. Yang sangat sedih sekali, aku melihat selembar foto yang dikirim orang tuaku. Keduanya kini terbaring di tempat tidur, terbaring lemah, terbaring sakit. Tapi aku tak mampu untuk silaturahmi, untuk pulang ke kampung halaman menjenguk orang tuaku yang sedang sakit. Di dalam album ini semua jelas. Aku juga harus bertahan. Aku tidak mampu untuk pulang karena tidak ada biaya. Agar kalian tahu inilah aku. Walaupun kalian melihat aku bermewah-mewah, berlibur, bernyanyi, baik di Facebook atau di YouTube channelku, baik di status, itu bukan karena aku senang, bukan karena aku bahagia, bukan karena aku gembira, tapi aku sedang memperjuangkan sebuah cita-citaku dan harapanku. Aku sedang membangun sebuah channel YouTube dengan semangat penuh, yaitu nama YouTubeku adalah Raja DG. Harapanku di sini dan juga teman-teman yang memberi support buat aku sangat bergantung pada kalian untuk mensukseskan channel ini agar perubahan hidupku. Dan jika ada pun kalian yang membangun channel, jangan pernah segan-segan atau takut untuk memberi komen atau tombol atau subscribe di channel aku. Tidak sia-sia kalian menekan subscribe jika kalian ada komen
setiap siapapun yang komen di channel saya, pasti saya akan membalas. Imbalannya adalah subscribe dan like, karena saya tahu kalian juga butuh sukses. Saya juga ingin sukses. Jika hidup di dunia ini tidak sukses, maka semua akan menjauh dari kita, karena mereka takut akan kita meminta-minta. Hanya adalah yang mendampingi kita di saat ini adalah istri yang setia dan anak yang soleh.